Baik, selamat siang semuanya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. yang terhormat Bapak Arbain selaku Ketua Pengurus Pusat, Mas Jun dan Bapak Ibu semuanya. Salam kenal Bapak Ibu, saya Rini, biasa dipanggil Rini. Tadi disebut lengkap Trilisio Rini. Biasanya memang kita sering itu ya Bapak Ibu ya dari WhatsApp atau dari grup. Memang saya tidak mengikuti semua grup yang helpdesk karena dari handphonenya pun juga agak sudah banyak grup-grup juga yang lainnya. Jadi memang dibantu sama teman-teman yang lainnya. Baik, di sini kita nanti akan sharing informasi, kemudian saling berdiskusi ya, jikalau memang Bapak Ibu ada kendala atau apapun yang nanti bisa ditanyakan di sini. Memang kita tidak membahas teknis ya, nanti teknis Anda sendiri, karena memang ini di akhir penghujung tahun, di mana nanti ada informasi-informasi terkait DOI ini. Sebelumnya saya izin share screen dulu ya Mas Jun ya. Ya, silakan. Sudah terlihat? Sudah aman ya? Baik. Nah, ini untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung di sponsor DOI di RJI ya Bapak Ibu ya, ini sudah tidak asing lagi, ini adalah tampilan untuk sistem kami. Jadi sistem kami memang selalu ada upgrading dan ada perbaikan secara terus-menerus. Karena untuk kenyamanan dari Bapak Ibu semuanya ya, jadi untuk fasilitas dan lain sebagainya. Memang ini untuk home-nya ya, untuk dari sistemnya. Alhamdulillah di kita memang banyak yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibu yang sudah mempercayakan pengurusan DOI di sponsor RJI. Bergabung DOI di RJI banyak sekali manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Selain dari pelayanan, kemudian fasilitas-fasilitas, informasi, semuanya kita terbuka. Jadi terbuka semuanya, tidak ada yang ditutup-tutupi juga. Kemudian banyak sekali apa namanya itu ya wadah untuk saling berbagi ya di sini ya. Jadi jika ada kesulitan atau apapun, yang penting ditanyakan atau dikoordinasikan. Kalau kita tidak ditanya atau misalkan baik-baik saja, kita ya agak susah ya karena memang kita memang ada banyak ya ini untuk, yang bergabung di RJI. Meskipun kita setiap bulannya itu juga men-track ya, user-user mana saja yang belum melakukan aktivasi, memang belum melakukan aktivasi atau memang belum bisa melakukan aktivasi. Jadi di sini kita ada 2.166 untuk universitas ya. Untuk yang sudah bergabung di RJI, ini ada untuk yang society, ada publisher, ada government, ada publisher juga di sini. Banyak sekali apa namanya member-member di RJI di sini ya yang memang bisa meningkatkan dari jurnalnya, kemudian nanti juga ada informasi-informasi juga insya Allah tidak ketinggalan ya, karena di sini update setiap saat untuk yang di RJI. Kemudian layanannya untuk benefitnya di sini yang pertama pasti adalah terkait dengan biaya ya. Untuk biaya bagi Bapak Ibu yang memang belum bergabung di RJI, kalau kita direct ke Crossref itu memang biayanya itu adalah, 200 berapa ya Mas Jun ya? Untuk yang itu Untuk dolar, annual fee ya, Pak. annual fee-nya itu, 3 jutaan ya, 3 tiga juta atau juta, 3 juta, 4 juta Dua ya itu ya? dua 2 juta. ratus tujuh puluh lima seratus Dua tujuh tujuh puluh lima lima. ya, 275 Sepertinya ya dua tujuh dolar. lima, dua Ah, tujuh dua lima tujuh lima. dolar. Ya. Ya, 275 dolar. Nah, untuk di RJI, ini untuk yang sponsor di RJI memang untuk fee-nya itu untuk annual fee ya. Annual fee itu adalah untuk biaya tahunan, di mana nantinya akan kita tarik itu di awal tahun, yaitu di Januari. Nah, ini nanti yang menjadi salah satu informasi juga. Nah, jadi untuk annual fee kita itu kalau untuk yang institusi, kemudian apa namanya government itu kita hanya 500.000. Tapi untuk yang publisher misalkan ada CV, kemudian PT atau yang
apa namanya organisasi-organisasi yang profit ya. Nah, itu kita biayanya adalah 750 itu untuk annual fee-nya. Jadi bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung pengurusan DOI menggunakan sponsor di RJI ini sudah bisa menghemat banyak ya Bapak Ibu dari segi fee-nya, dari segi annual fee-nya. Kalau apa namanya langsung melalui Crossref itu $275 ya sekitar 3-4 juta ya di situ setiap tahunnya. Nah, untuk biaya biaya yang apa namanya kontennya ya. Nah, ini yang sering ditanyakan juga biayanya itu apa saja yang kita butuhkan, baik untuk yang baru maupun yang lama itu sama. Nah, ini biasanya itu dipertanyakan untuk member yang memang baru sekali ya. Jadi institusinya belum memiliki DOI, di situ banyak sekali yang mempertanyakan ini. Dan nanti dipotongnya itu bagaimana? Nah, sistem untuk di DOI kita di RJI itu adalah sistemnya deposit. Nah, deposit karena apa? Karena nanti untuk menghindari jikalau biasanya kalau di institusi itu kan pengajuan dana pun itu tidak bisa langsung ya. Biasanya kita ajukan dulu, menunggu untuk apa namanya pencairan dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kita ada namanya itu adalah sistem deposit. Di mana sistem deposit itu nanti akan digunakan untuk annual fee-nya. Nah, ini tadi ya untuk annual fee-nya. Kalau untuk yang non-profit seperti institusi, yayasan, kemudian apa namanya, pemerintahan itu 500.000. Untuk yang profit di sini bisa PT atau CV itu 750. Kemudian biaya untuk konten di mana ini sama persis seperti biaya yang ada di Crossref. Sama. Jadi untuk current year itu $1, kita hitungannya dolar ya. Jadi misalkan nanti ada tagihan pun itu nanti kita menyesuaikan kurs yang ada. Jadi dari current year, back year, crossmark, komponen, item tiket. Nah, ini juga item tiket menjadi salah satu apa namanya fasilitas ya jika bergabung dengan di RJI di sini. Ada maksimalnya ya untuk yang gratisnya itu. Kemudian dataset, title, komponen, dan lain sebagainya ini ya. Nah, di sini pun nanti setiap user ketika melakukan aktivasi artikelnya ya, aktivasi artikelnya di jurnalnya masing-masing itu tidak langsung terpotong ya, tidak langsung ada tagihannya. Biasanya kok saya udah aktivasi kok belum tertagih, misalkan seperti itu. Memang tidak langsung. Di sini untuk apa namanya dari tagihan dari Crossref itu ditarik 3 bulan sekali dari Januari, Mei, kemudian Juli. Januari, Februari, April, Mei ya. Januari, Mei, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ya. September kemudian yang terakhir di Oktober itu. Setiap 3 bulan sekali. Itu adalah untuk dari penarikan dari Crossref-nya. Kemudian di DOI yang disponsori di RJI seperti yang disampaikan oleh Pak Bain ya tadi ya, banyak sekali memang fasilitas-fasilitas yang memang bisa kita berikan. Jadi benefit-benefitnya itu sangat banyak sekali. Selain konsultasi tadi ya, fast respon dan lain sebagainya, memang terkadang mohon maaf jika memang apa namanya tertumpuk chat karena yang masuk di kami itu memang banyak sekali. Jadi memang banyak sekali, ketika tertumpuk silakan di-recheck kembali atau langsung menghubungi dari grupnya juga bisa. Itu ada grup Helpdesk DOI, jika memang ada yang belum tergabung, silakan nanti bisa join ke grupnya di situ. Ada banyak sekali. Tadi sampai berapa Pak? Tadi sampai 7 ya. 7 atau 8 grup dari Helpdesk-nya di situ. Nah, kemudian informasi selanjutnya itu adalah untuk Januari besok, di sini ya, jadi Bapak Ibu yang sudah tergabung DOI di RJI bisa dicek atau bisa login ke aplikasinya atau ke sistem ini di sini ya. Untuk yang loginnya silakan nanti bisa login masing-masing. Karena apa? Ini sudah ini ya. Saya log out dulu. Nah, di sini nanti bisa login.
Nah, di login di sini nanti bisa dicek untuk saldonya, kemudian apa namanya, ada tagihan atau tidak. Di situ nanti bisa dicek. Karena apa? Karena Januari nanti kita ada beberapa tagihan yang secara bersamaan. Karena di Januari nanti dari masing-masing user akan tertagih untuk yang pertama adalah annual fee-nya. Nah, annual fee tergantung dari tadi ya, untuk yang non-profit itu adalah 500.000, untuk yang profit itu 750.000. Kemudian yang kedua itu adalah untuk yang konten. Itu adalah untuk yang tahap yang pertama dari Crossref ya Januari. Jika Bapak Ibu dari Desember, November, Oktober ya 3 bulan terakhir itu ada aktivasi, nah nanti bisa jadi kemungkinan akan ditagih di bulan Januari. Jadi tagihan itu per 3 bulan sekali. Aktivasi mana saja? Aktivasi yang dari Oktober, November, Desember ya berarti ya. Nah di situ. Jadi nanti akan tertagih di bulan Januari juga. Kemudian yang ketiga itu nanti ada tagihan dari item tiket. Jika memang sudah melampaui batasnya. Jadi melampaui batasnya kalau nggak salah 1.000 ya Pak Bain ya. Iya benar ya itu ya. Yang untuk apa namanya item tiket free-nya itu ya. Nah, jadi kalau memang sudah melebihi nanti akan tertagih Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini pun juga ada kita misalkan ya mau pengurusan item tiket saja untuk yang lainnya itu nanti juga bisa ke Kresna juga itu dari bagian dari RJI juga di situ. Nah, untuk Bapak Ibu yang baru ingin bergabung, nah di sini jangan bingung-bingung ya, langsung bergabung saja untuk yang di RJI. Nah, di sini ada registrasinya. Nah, ini pertama pasti kita ada announcement-nya ya untuk pengumuman-pengumuman di sini. Jadi nanti kita akan terindeks ke Journal Story di sini. Nah, ini ada Q&A-nya setiap hari Senin, Rabu, Jumat ya. Nah, ini kita selalu open ya. Untuk ada jedanya biasanya kalau siang ya untuk istirahat, sholat. Nah, di sini Senin, Rabu, Jumat ini bisa apa namanya join, tanya jawab jika memang ada kendala-kendala. Nah, ini untuk WhatsApp, Telegram, email, kemudian ada tutorial aktivasi DOI seperti yang tadi sudah disampaikan. Jadi kita memang ada banyak tutorial-tutorial baik itu dari aktivasi DOI dan lain sebagainya yang berhubungan dengan jurnal. Itu ada di channelnya dari Relawan Jurnal Indonesia. Nah, kemudian ini jangan lupa ya Bapak Ibu yang sudah bergabung, ini untuk apa namanya rate support-nya ya, untuk mengisi apa namanya kuesioner dari sistem kita ini. Nah, kalau untuk Bapak Ibu yang ingin bergabung ke RJI, silakan langsung registration aja di sini. Pengurusannya insya Allah sangat cepat sekali dan nanti kita juga ada coaching klinik juga. Jadi sewaktu Bapak Ibu nanti akan registrasi baru di sini ya, untuk satu prefix itu bisa digunakan untuk satu institusi. Nah, satu institusi di sini kan banyak jurnal ya pasti ya. Di masing-masing fakultas itu cukup satu prefix saja. Tapi nanti untuk tagihannya juga nanti jadi satu ya di situ. Jadi satu di dalam satu prefix. Jadi tidak perlu tiap jurnal membuat prefix baru, tiap jurnal membuat prefix baru tidak perlu, cukup satu saja. Kalau nanti tiap jurnal buat prefix, tetap nanti annual fee-nya atau biaya tahunannya itu nanti akan tertarik per masing-masing prefix. Kalau misalkan institusi berarti per prefix-nya 500.000. Itu untuk annual fee-nya. Nah, kalau satu prefix saja kan lebih menghemat lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sewaktu registrasi di sini nanti akan ada coaching klinik di mana jadwal dari coaching klinik di sini nanti akan disesuaikan. Nanti akan admin akan menghubungi Bapak Ibu pengurus yang dengan nomor WhatsApp yang sudah didaftarkan ya di situ ya. Jadi dari yang sudah didaftarkan nanti kita buat jadwalnya untuk coaching kliniknya. Nah, di situ nanti akan dipandu bagaimana step-stepnya untuk pengurusan dari DOI di sini. Baik itu dari registration ini, kemudian nanti ada pengisian dari form Crossref-nya, kemudian nanti jika ada pertanyaan dari Crossref dan lain sebagainya, itu nanti akan kita bantu. Pengurusannya sangat cepat jika memang langsung ya dari coaching klinik dan lain sebagainya itu hanya 1 sampai 3 hari prefix sudah bisa
keluar jika memang tidak ada kendala. Kalau ada kendala, biasanya nanti Crossref akan mengirimkan email dan itu pasti ada pertanyaannya. Dan situ silahkan nanti bisa ditanyakan ke kami jika memang belum mengetahui apa namanya jawabannya, itu nanti bisa ditanyakan ke kami dan kemudian langsung di-reply karena dari Crossref itu nanti akan mengirimkan langsung ke PIC yang mengajukan, ke email yang mengajukan. Jadi diusahakan memang email yang dimasukkan itu valid dan bisa dicek untuk apa namanya bisa login ya. Terkadang kalau untuk yang hosting dari institusi ada yang tidak bisa dibuka atau bagaimana. Nah, itu siapkan email yang memang dia itu bisa diakses dan tidak ada masalah ya untuk provider dan hostingannya atau yang lain sebagainya. Nah, di sini jadi nanti untuk pengurusan yang ada di RJI di sini nanti, disiapkan SK ya di sini untuk seperti surat tugas. Jadi surat tugas di sini bagi Bapak Ibu yang akan join member ke RJI, member DOI ya, ataupun untuk Bapak Ibu yang SK-nya sudah expired. Nah, ini sebetulnya kita fleksibel ya Bapak Ibu ya, tapi terkadang ada juga yang di SK itu hanya berlaku 1 tahun, 2 tahun, itu boleh apa namanya, boleh-boleh saja tidak masalah. Cuman kalau misalkan SK-nya itu hanya berlaku 1 tahun atau 2 tahun, nanti 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depannya harus memperbaiki update SK lagi. Kenapa kita buat seperti itu? Karena untuk, mengantisipasi jikalau memang ada pengurus-pengurus yang, mungkin sudah keluar atau mungkin sudah, tidak di kampus itu lagi, sudah pindah ke tempat yang lain atau alasan-alasan yang lain. Jadi memang harus kita update agar, nanti penerusnya itu bisa melanjutkan. Jadi tidak tidak hanya ditinggal saja, soalnya ada beberapa kasus itu juga pengurus lamanya tidak mau, apa namanya, meneruskan ya, untuk username login-nya juga tidak diberikan dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Nanti bisa email ke DOI ya, email ke doi@relawan jurnal Indonesia itu, nanti, untuk pergantian email atau username atau pengurusnya, itu nanti bisa disampaikan ke kita juga. Nanti akan kita bantu, yang penting ada komunikasi, ada koordinasi, insya Allah itu akan, terselesaikan. Nah ini ya, jadi, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apapun ke kita, kemudian untuk registrasi atau bergabung di member DOI di sponsor RJI ya, karena banyak sekali, benefit-benefit yang insya Allah bisa kita berikan, feedback kita bisa berikan ke, Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung ke RJI. Mungkin itu saja ya untuk, pemaparannya, bisa dilanjut tanya jawab saja biar lebih interaktif ya Mas Jun ya? Iya, betul. Saya stop. Oke, terima kasih Mbak Rini. Jadi manggil Mbak Rini aja Ya, ya. sama-sama. Iya, Mbak aja, Iya. kalau Bu kayaknya gimana gitu. Iya. Baik, terima kasih Mbak Rini untuk pemaparannya, untuk di sosialisasi informasi tentang DOI ya, khususnya di member DOI lewat RCI. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang tadi di awal ya kita sudah sampaikan bahwa di sini akan kita berikan informasi lebih lanjut secara khususnya bagi ada peralihan kepengurusan ya. Artinya tentunya yang barangkali ada apa namanya belum ada warisan informasi terkait member DOI lewat RJI seperti apa mekanismenya, tiba-tiba ada peralihan kepengurusan gitu ya. Dan kemudian tadi juga disampaikan di awal bagaimana cara untuk bisa mendapatkan Vivik DOI ya, yang mana kita biasanya jurnal tidak lari ya tentang yang namanya aktivasi DOI di setiap artikelnya ataupun di setiap isunya begitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Mbak Rini. Dan untuk kali ini mungkin kita langsung sesi TikTokan saja ya, tanya Iya, jawab. tanya Nah, jawab. apa namanya Bapak Ibu silakan mungkin untuk pertanyaan pertama ini bisa open mic terlebih dahulu, bisa raise hand untuk terkait
member ya, member DOI ini seperti apa, ataupun yang ada yang belum pernah menjadi member DOI lewat RJI, disilahkan juga untuk bisa lebih tahu atau lebih mau mengenal, bisa raise hand terlebih dahulu yang mau bertanya. Oke, kalau sambil menunggu kita, oh ini sudah ada pertanyaan ya Mbak ya di Ya, kolom chat ya dari Bu Rona Sari Putri. Oh, sebentar ya. Tadi ada yang raise hand ya Mbak ya? ada Pak kayaknya Pak. Saubari ya. Siapa ini Pak Oke, Saubari? Pak Saubari, silakan Pak. Waktu dan tempat disilakan. Ya, bisa kameranya biar terlihat wajahnya. Ya, oke Mas. Nah, ini Bapak atau Mas Mio Mas. Ya, terima Ya, kasih Pak atas kesempatannya. Saya Saubari dari Universitas Muhammadiyah Mesin, Pak. Bu. ya, Sebenarnya persoalannya tadi pas banget tadi pas terakhir disampaikan. Hmm, Saya pengurus Bro, di pengurus yang lama. eh, Kebetulan masih kuliah nih di luar negeri, jadi ya, ini masih terkendala komunikasi. Nah, jadi mungkin minta sarannya aja bagaimana seharusnya saya sebagai awalnya orang awam kemudian hmm, eh, kebetulan saya juga di LP2M Pak. hmm. Jadi bagaimana cara daftar juga, terus apa yang harus saya lakukan untuk yang pertama, bisa dipahami Pak? Iya, bisa. Oke. Ini Iya, Ya, langsung dijawab atau gimana Mas boleh, Jun? boleh, boleh. Baik, Langsung saja. Ya, baik. Ini itu ya Pak ya, LP2M UM Banjarmasin ya Pak? iya siap. Iya betul ya, dengan prefix 1035747. Nah, itu yang saya tidak paham. Oh, baik. saya Karena jelaskan saya, dulu ya Pak. ya, Tapi kalau kalau untuk yang username dan lain-lain itu kan sudah diberikan oleh pengurus yang lama, Bu. oh baik. Yang Pak Eh, Dieni Reda itu ya? ya, benar, Oh benar. ya, betul Nah, ya. lagi Ya, baik. sekolah di Cina itu. Oh, sekolah Nah, di Cina ya. Iya. Memang ini ya ini saya cek sih sudah itu ya Pak ya. Untuk emailnya memang lebih baik itu email institusi ya seperti LP2M atau email jurnalnya. Memang kalau untuk email yang pribadi misalkan Bapak Dieni at apa kayak gitu @gmail.com atau gimana ya. Nah, itu kalau misalkan apa namanya susah dihubungi, nanti kita repot sendiri untuk pengurus barunya atau ketua LP2M yang baru seperti itu, Pak. Kalau ini sudah aman ya Pak ya, karena untuk username-nya ini sudah emailnya dari LP2M. Ini berarti Bapak sudah bisa login Pak Saubari? sudah bisa, Bu. Sudah bisa ya Pak ya. Nah, di sini nanti tinggal apa namanya, jika memang ada apa namanya tagihan atau yang lain sebagainya nanti bisa dipaidkan saja karena nanti akan terpotong otomatis. Ini Ya, kemarin sudah aman semua ya Pak ya. Ini saya cek sudah aman semua. Ya, aman Pak. kebetulan Ya. Kalau ada kendala nanti chat saya aja Pak, boleh di grup DOI juga boleh. ini siap-siap. Ya, Itu kalau gimana Pak? tagihan itu tagihan apa aja ya, Bu ya? Oke. Ya, Tepat nih Pak. tagihannya itu ya kalau untuk yang kemarin sudah aman Pak. Kemarin untuk tagihan Oh, terakhir itu kan di bulan Oktober ya. Di bulan Oktober oh, itu sudah ada. Kemudian untuk aktivasi Oktober, November, Desember nanti akan ditagihkan di bulan Januari Pak. Jadi nanti oh, di Januari. Januari, ya di Hmm, Januari itu kita langsung sekaligus ada tiga Ya, tagihan. betul. Yang pertama itu adalah untuk annual fee. Kalau untuk institusi itu nanti 500.000, itu kan untuk biaya tahunan ya Pak ya. Ya, Biaya tahunan itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu nanti ada tagihan dari Crossref juga jika memang ada aktivasi di bulan Oktober, November, Desember di ya, situ. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk yang aktivasi sebelum-sebelumnya, misalkan belum tertagih di bulan September, itu nanti bisa tertagih di Januari juga, tapi jarang sekali karena tagihannya biasanya 3 bulan terakhir itu, Pak. Kemudian yang ketiga, ya, itu jika memang dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin
ada aktivasi item tiket, ada nggak Pak ya? Kalau ada nanti akan tertagih juga karena di bulan Januari itu nanti dari Crossref juga mengirimkan tagihan untuk yang item tiket. Hmm. Untuk similarity itu Pak. Oke, itu tergantung penggunaan Pak Sobari. Ya, Jadi tergantung kalau misal penggunaan. digunakan, Kalau masih di angka yang masih free itu aman Pak, tidak tertagih. Biasanya itu ada yang disalahgunakan untuk memang untuk item tiket itu kan tidak diperbolehkan untuk itu ya cek skripsi ya kalau nggak salah ya Mas ya, Jun ya. ya betul. Ya kan untuk skripsi. Nah, itu tidak Skripsi. diperbolehkan. Terkadang ada yang tahu passwordnya, username passwordnya, kemudian asal digunakan Ya, untuk cek similarity skripsi. Padahal skripsi kita kan pasti banyak ya. ya. Dan itu berulang-ulang. Nah, itu bisa bisa di apa namanya? Bisa tertagih itu nanti kalau sudah Mm, apa mm, namanya over limitnya di situ. ya. Gitu. Itu Mas Sobari Tagihan itu ada di Kenapa dalam Pak? itu putus tagihan itu. Putus-putus. tagihannya. Ya, Jadi tagihannya Itu apa namanya, kayak a- kwitansinya itu ada di mana ya, dapat di sistem. sistem. di Nanti sistemnya di itu ya. sistem Ya, tadi, ya bisa Bapak bisa Ya. login menggunakan email LP2M tadi. Nanti Oh, apa namanya? Kan nanti tagihannya tidak langsung terpaid ya Pak ya. Nanti unpaid statusnya belum terbayarkan. Nanti Bapak bisa klik pay untuk membayarkannya dan nanti tinggal di-download aja untuk invoice paid-nya itu. ya. Nanti ada kwitansinya tinggal dicetak masing-masing aja. satu lagi Bu, untuk yang ada nggak pelatihan atau workshop yang pemula? Soalnya Ada, belum Ada, terlalu ada ada, Pak, ada. ada. Nanti Nah, tinggal nanti menghubungi admin aja Pak. Nanti bisa di-schedulekan di Ya, situ. ya, Ya. admin yang di itu ya Bu ya, yang RJI di ada. pendaftaran tadi, RJI tadi ya. Ya. Ya, ya, di situ Oh, ada. siap. Dan di Ya, hari ini kita akan sosialisasikan nanti untuk program 2024. Karena ini kan akhir tahun ya. Jadi ya. nanti Oh, bisa upgrade lagi ya. Ya. kemungkinan itu bulan apa ya pelatihannya itu ya? Oh, nanti ada yang apa namanya kita sesuaikan nanti sesuaikan Oh, kebutuhan dari member ya. Nanti akan kita arahkan gitu ya. Nanti iya. baik itu nanti mau lewat Zoom atau mau YouTube itu ya. Nah, itu juga sudah. Nah, mungkin saya garis bawahi yang pertama nanti untuk yang tagihan tadi ya. Ada annual fee ya, annual fee untuk biaya Ya. langganan per tahun. Tadi kalau untuk nominalnya sudah dijelaskan tadi ya, ada 500.000 untuk yang lembaga apa namanya pendidikan gitu ya, kampus-kampus. Terus kemudian ada yang tadi kalau yang bentuknya profit nanti 750 itu setiap tahun ditagihkan setiap bulan Januari gitu ya. Ya. Mestinya nanti Bapak Ibu yang member RJI, nah itu akan ditagihkan setiap bulan Januari awal ya. Itu tagihan annual fee. Jadi jangan kaget tiba-tiba ada tagihan masuk gitu kan. Kok saya bayar terus gitu kan. Padahal kemarin baru jadi member misalnya di bulan Ya. Desember ini gitu ya. Tiba-tiba langsung bayar lagi. Nah artinya kan kita menghitungnya lewat itu ya awal tahun ya untuk annual fee. Ya, mungkin tambahan Mas Jun, Ya boleh kalau boleh. untuk yang pendaftaran di bulan Desember itu Ya annual fee-nya itu tidak full 500.000 kalau ya institusi ya. ya. Jadi hanya berapa puluh ribu aja karena untuk perhitungan member baru itu kita hitung annual fee-nya itu adalah setelah waktu user itu mendaftar. Jadi Ya. jika mendaftarnya Januari nanti terkena 500.000 itu jelas ya. Untuk yang mendaftar Desember kemarin, Desembernya itu hanya kena berapa ya? 500.000 dibagi Lima. 12 lah Iya. itu ya. 13. Ya, Tapi itu nanti hanya di awal Januari tetap tarik jadi 500 lima ya, ratus ribu gitu tetap ya. lima ratus Sebetulnya ribu. Ya. iya betul. Nanti bingung takutnya gitu ya. Nanti Ya, artinya untuk di awal begitu. Itu ya Bapak Ibu ya. ya, Oke, itu tagihan terus kemudian tagihan lainnya seperti yang sudah dijelaskan Mbak Rini juga tadi ya. Ada tagihan aktivasi DOI. Kalau aktivasi DOI-nya itu aktif ya Bapak Ibu. Jadi walau misalnya not found tidak ada tagihan tidak tidak aktif itu tidak akan kita hitung gitu ya. Jadi itu ya. memang yang betul-betul sudah aktif dan terkonek ke Crossref biasanya Cross-ref. itu akan ada tagihannya. Jadi kita tidak langsung menarik semua apa namanya doi yang tidak aktif itu.
Ya, Ya. termasuk. Nah, untuk penagihannya itu di bulan Januari, April, Juli, Oktober ya. Itu dan akan selalu ada notifikasi di setiap aplikasi sistemnya ataupun email yang sudah dimasukkan di database-nya Bapak Ibu ya. Itu otomatis akan kita hubungkan ke sana.